kami sebagai user, sebagai pengguna gitu ya. Bagaimana sih dalam kehidupan dunia nyata ini digunakan IT? Banyak ya, bisa berwujud maupun tidak berwujud. Kalau teknologi yang berwujud itu bisa misalnya pesawat terbang, kemudian pesawat luar angkasa yang bisa memfoto objek angkasa yang mungkin umurnya sudah jutaan tahun cahaya. Kemudian berpikir produktif. Kalau dalam ini kita berpikir produktif itu kita berfokus kepada pemecahan masalah. Bagaimana way out-nya kita mencarinya. Oke. Kemudian keterampilan inti. Terkait ini ada 3 keterampilan inti yang kami mau coba sharing. Pertama itu bagaimana kita mengakses teknologinya. Ya, individu baru pun secara kelompok. Bagaimana kita pertama pastinya kita harus memperoleh dulu. Bagaimana kita memperoleh teknologi tersebut. Kemudian bagaimana kita memanfaatkannya, baru menggunakannya untuk kepentingan kita, baik secara pribadi maupun kolektif. Pastinya dalam hal ini kita dampak jangka panjangnya, baik secara pribadi maupun secara kolektif ya. Kalau kita menguasai teknologi digital ini, pastinya akan bisa meningkatkan kompetensi kita. Izin Abang dan Uni semua, saya Firman Hadi dari Divisi Investasi Tanaman akan menyampaikan lesson learn dari Divisi Infrastruktur terkait teknologi. Teknologi kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam lingkungan kerja maupun kegiatan belajar, teknologi hadir untuk memudahkan, mempercepat, dan membuat berbagai proses menjadi lebih efisien. Pada dasarnya, teknologi adalah hasil penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan sesuatu yang berguna, baik berupa alat, sistem, maupun layanan. Karena itu, kemampuan kita menggunakan teknologi secara tepat sangat berpengaruh pada perkembangan keterampilan, karir, dan kehidupan sosial di masa depan. Selanjutnya kita akan mengulik sejarah teknologi, di mana perkembangan teknologi dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fondasi teoritis, sekitar tahun 1800-an sampai 1940-an, itu membahas tentang dasar logis dan matematik menuju era digital. Yang kedua itu kelahiran komputer sekitar tahun 1940-an sampai 50-an, di mana ini didorong dari kebutuhan perang, komputer yang berukuran besar dan mahal. Selanjutnya di era revolusi mikroprosesor sekitar tahun 60-an sampai 80-an, di mana komputer mulai mengecil dan mulai digunakan sebagai basis dan individu. Selanjutnya di era internet tahun 90-an, yaitu era menghubungkan komputer dan era konektivitas. Dan yang terakhir di era mobilisasi dan media sosial dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang, di mana internet dalam genggaman dan bersifat partisipatif. Selanjutnya dampak teknologi positif teknologi. Menurut dari yang disampaikan bahwa teknologi memberikan manfaat yang besar seperti akses belajar tanpa batas, kolaborasi virtual, meningkatkan kreativitas, penggunaan kemandirian belajar, dan jangkauan global. Selanjutnya tantangan penggunaan teknologi seperti informasi yang hoax, cyberbullying, kecanduan media sosial, paparan konten negatif, pelanggaran privasi, dan juga phishing dan penipuan online. Selanjutnya penerapan teknologi di kehidupan nyata. 3 contoh utama dalam penerapan teknologi seperti sebagai media pembelajaran, yaitu platform daring seperti EF dan juga kelas online. Selanjutnya membantu pekerjaan yang rumit seperti software untuk perhitungan gambar dan teknik sipil, dan juga sosial dan monitoring seperti penggunaan aplikasi Gorot dan juga video online untuk edukasi tatap muka. Demikian lesson learn dari Kultur Boosters kita tanggal 14 November dari Divisi Infrastruktur. Semoga teknologi lebih bermanfaat ke depan bagi kita semua. Selamat pagi!